Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nurul Afidah, NIM 20206094 dari Prodi PGMI kelas 4C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara-cara menghadapi bencana alam atau penanggulangan bencana. Oke, langsung saja. Bisa disimak videonya, selamat menyaksikan. Cara-cara menghadapi bencana atau penanggulangan bencana. Untuk yang pertama yaitu jenis-jenis bencana di irigasi. Jenis-jenis bencana yang terjadi di irigasi dapat berupa bencana alam. Jenis-jenis bencana alam yang sering menimbulkan kerusakan pada jaringan irigasi antara lain tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, gunung api meletus, kekeringan, kegagalan teknologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bencana non-alam. Bencana non-alam dapat terjadi karena ulah atau kelalaian manusia yang kadang-kadang diperparah dengan kondisi alam. Contoh beberapa kejadian bencana yaitu seperti bobol, runtuh atau pecahnya bangunan penampungan air yang pernah kita alami, seperti bendungan penutup Sempor Kebumen, embung, bendungan Lodang Lembang, dan bendungan Lambangan Bojonegoro, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mengenai penanggulangan bencana antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, Pedoman Penyiapan Rencana Tindak Darurat Direktorat Jenderal Pengairan 30 Juli 1998, Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 PRTM 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana. Tujuan penanggulangan bencana. Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana. Dan selanjutnya yaitu tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu yang pertama, pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan. Yang kedua, perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Yang ketiga, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Yang keempat, pemulihan kondisi dari dampak bencana. Yang kelima, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai. Yang keenam, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai. Dan yang ketujuh, pemeliharaan arsip atau dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Dan selanjutnya yaitu kelembagaan. Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah membentuk yang pertama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau bisa disebut dengan BNPB. Dan yang kedua, Badan Penanggulangan Bencana
bencana daerah, bisa disebut juga dengan BPBD. Yang keduanya sesuai kewenangannya memiliki fungsi. Yang pertama yaitu perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Dan yang kedua, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Dan selanjutnya yaitu hak dan kewajiban masyarakat. Untuk yang pertama yaitu hak masyarakat. Hak masyarakat, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial, partisipasi, dan pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Dan yang kedua yaitu kewajiban masyarakat. Setiap orang berkewajiban menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan kegiatan penanggulangan bencana, dan memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada dasarnya, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama pra-bencana, yang kedua tanggap darurat, dan yang ketiga pasca bencana. Perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara umum, perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah. Maka perlu disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu yang pertama, pada tahap pra-bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dan yang kedua, pada tahap pra-bencana dalam situasi terdapat potensi bencana, yang ketiga, pada saat tanggap darurat, dan yang keempat, pada saat pemulihan. Mekanisme penanggulangan bencana. Mekanisme penanggulangan bencana yang akan dianut dalam hal ini adalah mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, pada prabencana maka fungsi BPBD berfungsi koordinasi dan pelaksana. Yang kedua, pada saat darurat bersifat koordinasi, komando, dan pelaksana. Dan yang ketiga, pada pasca bencana bersifat koordinasi pelaksana. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 23 tentang cara-cara menghadapi atau penanggulangan bencana. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.